Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clara Amelia Putri dengan NIM 1S1211009. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 ujian akhir semester. Pertanyaannya, jelaskan dengan contoh praktis yang paling tidak 5 parameter penting dalam uji produk farmasi. Yang pertama, tahap pertama yaitu penemuan dan pengembangan obat baru. Yang kedua, pengujian praklinik. Yang ketiga, pengujian klinik. Yang keempat, perseteruan dari FDA. Yang kelima, monitoring keamanan obat untuk dipasarkan. Pada tahap pertama ini, penemuan biasanya pada peneliti menemukan obat baru melalui wawasan baru ke dalam proses penyakit yang memungkinkan peneliti untuk merancang sebuah produk untuk menghentikan atau membalikkan efek dari penyakit. Selanjutnya ada pengujian berbagai senyawa molekul. Untuk menemukan efek menguntungkan terhadap sejumlah besar penyakit perawatan, saat ini yang memiliki efek tak terduga dan teknologi baru seperti memberikan cara baru untuk menargetkan produk medis untuk target tertentu dalam tubuh atau memanipulasi materi genetik pada tahap ini. Dalam proses ribuan senyawa mungkin terjadi kandidat potensial untuk dikembangkan sebagai pengobatan medis setelah pengujian awal, namun hanya sejumlah kecil senyawa terlibat menjanjikan dan panggilan untuk studi lebih lanjut. Pada tahap pengembangan, setelah meneliti mengidentifikasi suatu senyawa yang menjanjikan tersebut untuk dikembangkan, mereka melakukan percobaan untuk mengumpulkan informasi tentang cara obat diserap, didistribusikan, dimetabolisme, dan diekskresikan. Manfaat, potensi, dan mekanisme aksi, terus ada dosis terbaiknya, kemudian cara terbaik, rute pemberian obat seperti melalui mulut dan injeksi, efek samping atau sering disebut dengan toksisitas. Hal itu mempengaruhi kelompok yang berbeda seperti jenis kelamin, perbedaan ras, dan bagaimana berinteraksi dengan obat lain, dan selama perawatan atau jika dikonsumsi dengan obat lain, serta efektivitas suatu obat dibandingkan dengan obat yang sama. Pada tahap kedua yaitu pengujian praklinik. Sebelum pengujian obat pada manusia, peneliti harus mencari tahu apakah ia memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan yang misterius, disebut dengan toksisitas. Jenis penelitian praklinis ini dibedakan menjadi dua, yaitu vitro dan in vivo. Ini yaitu pengujian dalam peralatan laboratorium seperti gelas atau makhluk hidup. FDA mengharuskan peneliti untuk mengikuti panduan praktek di laboratorium yang baik, atau didefinisikan dalam peraturan pengembangan produk medis untuk studi laboratorium. Peraturan mengatur persyaratan dasar minimum untuk studi perilaku personil, fasilitas, dan juga peralatan. Biasanya studi praklinis tidak sangat besar, namun peneliti ini harus memberikan informasi rinci tentang tingkat dosis dan toksisitas. Setelah dilakukan uji, meninjau temuan mereka dan memutuskan apakah obat itu bisa diuji pada manusia atau tidak. Pada tahap ketiga yaitu pengujian klinik dalam penelitian praklinis. Menjawab pertanyaan dasar tentang keselamatan obat, tetapi hal ini bukan pengganti untuk meneliti dengan tubuh manusia. Peneliti klinis ini mengacu pada penelitian atau uji coba dilakukan pada orang sebagai pengembangan desain studi klinis. Mereka akan mempertimbangkan apa yang ingin mereka capai untuk masing-masing fase sebelum proses dilewati. Maka pengujian klinis tidak bisa dilakukan merancang uji klinik pada peneliti. Merancang uji klinis untuk menjawab pertanyaan peneliti spesifik yang berkaitan dengan produk medis. Percobaan ini mengikuti rencana studi tertentu yang disebut sebagai protokol.
yang dikembangkan oleh peneliti dan produsen sebelum dilakukan percobaan. Sebelumnya tentang obat untuk mengembangkan pertanyaan peneliti, tujuannya kemudian mereka akan memutuskan syarat, yaitu sukarelawan yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi, yaitu berapa banyak orang yang akan menjadi bagian dari peneliti. Yang selanjutnya tahap keempat yaitu persetujuan dari FDA. Jika pengembangan obat ini memiliki bukti tes dan awal peneliti para klinis bahwa obat yang aman dan efektif untuk digunakan perusahaan, dapat mengajukan permohonan untuk memasarkan obat tersebut. Tim review FDA secara menyeluruh memeriksa semua data yang disampaikan pada obat dan membantu keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui obat-obat penyakit langka dan obat-obatan. Penyakit langka tertentu memiliki program persetujuan yang dipercepat pengembangan, harus memiliki ada usulan pelabelan, update keamanan informasi, penyalahgunaan narkoba. Tahap yang kelima yaitu tahap monitoring keamanan obat di pasaran. Meskipun uji klinis memberikan informasi sangat penting tentang efikasi dan keamanan obat, adalah mustahil untuk memiliki informasi yang lengkap tentang keamanan obat pada saat persetujuan. Meskipun langkah-langkah ketat dalam proses pengembangan obat tetap memiliki keterbatasan, oleh karena itu dilakukan gambaran yang benar, bahkan bertahun-tahun, yang membentuk seumur hidup produk yang dipasarkan. Tim peninjau FDA ini akan menerima laporan masalah dengan resep dan obat over the counter dan dapat memutuskan untuk menambah, memperingatkan untuk dosis atau penggunaan informasi serta langkah-langkah lain untuk masalah yang lebih serius. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.